Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidupmu. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua, di sini ada Five of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Swords. Kartu keempat, di sini ada Nine of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The Sun. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Devil. Baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Devil. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang masih banyak energi negatif yang ada di sekitar kamu, ya, di mana kamu selalu mengalami kejadian ataupun hal-hal buruk yang membawa dampak tidak baik terhadap kehidupanmu. Oke, memang tampak di sini kamu adalah seseorang yang tidak mampu untuk menolak ajakan, untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang membawa dampak buruk terhadap dirimu. Ya, seperti bengkaknya pengeluaran, seperti kamu tidak memiliki kekurangan waktu untuk orang-orang terdekatmu, ya, dikarenakan kamu mudah terpancing, mudah tergiur dari ajakan teman-temanmu, ajakan lingkunganmu untuk melakukan hal-hal, ya, yang membuat kamu lupa, ya, dan membuat kamu puas tetapi untuk sesaat. Nah, seperti, ya, pergi ke tempat nongkrong, ya, sampai lupa waktu, begitu ya, seperti pergi hangout, jalan-jalan kemana, begitu ya, tetapi tidak diimbangi dengan apa yang kamu hasilkan. Jadi, selama ini memang, ya, kamu adalah seorang yang bekerja keras, seseorang yang selalu berusaha dan berjuang. Ya, apapun kamu kerjakan. Tetapi, ya, penghasilanmu, finansialmu tidak juga kunjung bertambah. Tidak juga ada peningkatan, justru yang ada adalah kemunduran. Nah, ini disebabkan, ya, oleh banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kamu kurang mampu memanajemen keuanganmu dengan sangat baik. Sehingga ada yang terabaikan, sehingga ada yang terlupakan, seperti kebutuhan pokok, ya, seperti kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga, ya, biaya listrik, biaya sekolah, biaya segala macamnya, seolah-olah ini yang terkesampingkan gara-gara kehidupan ataupun gara-gara kamu tidak mampu, ya, menolak, ya, ajakan-ajakan, ya, memang menggiurkan,
tetapi membawa dampak buruk terhadap keuanganmu. Nah, jadi memang masih banyak energi negatif ini menyelimuti dirimu saat ini. Oke? Tetapi sedikit demi sedikit, ya, seiring berjalannya waktu kamu mulai paham nih, ya. Jika kamu terlalu lama di dalam keadaan ini, jika kamu terlalu lama larut, ya, di dalam gaya hidup glamor, gaya hidup mewah begitu, ya, ingin memiliki apa yang orang lain juga miliki, nah kamu sepertinya akan benar-benar jatuh dan terpuruk secara finansial. Oke? Dan kamu mulai sempat berpikir bahwa kamu masih banyak tanggungan nih yang harus dibahagiakan, yang harus dipenuhi kebutuhannya. Dan dengan begitu mulailah kamu berpikir keras bagaimana caranya, dan tentunya caranya adalah dengan menahan diri, ya, menurunkan ambisi atau hasrat, ya, terhadap barang-barang yang mungkin tidak kamu butuhkan begitu, ya. Dan kamu mulai mampu mengatakan tidak, menolak ajakan-ajakan yang menggiurkan memang, ya, tetapi itulah dampak buruk terhadap kehidupanmu, terutama keuangan. Nah, jadi kamu mulai mampu sedikit demi sedikit menepiskan energi negatif ini, tetapi dengan sangat elegan. Dengan tidak menyinggung perasaan teman-temanmu, tidak menyinggung perasaan lingkungan yang dulunya selalu ajak kamu, selalu invite kamu, selalu undang kamu, ya, ke dalam acara-acara yang bisa dikatakan seperti sosialita begitu, ya. Nah, kamu tepiskan, kamu hindari dengan sangat anggun dan dengan sangat lugas. Nah, jadi saat ini kamu mulai bisa berpikir untuk menjalani hidup biasa-biasa saja, hidup sederhana-sederhana saja, tetapi kamu bisa menyisihkan beberapa penghasilanmu untuk ditabung, ya, untuk masa depan anak-anakmu ataupun untuk dana daruratmu yang kamu butuhkan suatu ketika jika ada keperluan yang mendesak. Nah, dengan begitu ada keharmonisan kembali, ada kenyamanan kembali, ya, untuk orang-orang tercinta seperti keluarga, seperti orang tua, anak-anak ataupun kerabat yang lainnya. Jadi kamu tidak lagi was-was, tidak lagi worry, ya, karena sudah ada finansial yang kembali kokoh. Kuncinya satu, hanya menahan diri, hanya berani mengatakan tidak, hanya berani menolak, ya, ajakan-ajakan, ya, undangan-undangan yang mungkin membawa dampak buruk terhadap kehidupanmu. Oke? Jadi kamu benar-benar akan merasa hebat, ya, bahwa kamu mulai bisa melawan arus, mulai mampu menantang arah mata angin, ya, demi tercapainya tujuan hidupmu yang paling menjanjikan, yaitu kemajuan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, di sini menggambarkan memang, ya, kamu orangnya saat ini, ya, baru-baru ini kamu mulai mengerti dan mulai sadar, ya, bahwa nalurimu, ya, bahwa kamu selalu tergiur, selalu memiliki keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Nah, itu dikarenakan mungkin dulunya kamu terlalu bersikap duniawi. Nah, jadi seolah-olah kenikmatan dunia ini ingin kamu rasakan. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, ya, kamu mulai bisa menanamkan sisi spiritual yang baik. Nah, dengan dekat terhadap Sang Pencipta, kamu mulai tahu dan mulai mampu, ya, memisahkan yang mana yang baik ataupun yang mana yang tidak. Kamu mulai mampu mengatakan tidak, mulai mampu menolak, ya, hal-hal yang nantinya akan membawa sesuatu yang tidak baik ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi di sini ada sisi spiritual, sisi religius yang sepertinya semakin hari semakin oke.
Ya, dengan kamu dekat dengan Sang Penciptamu, ya, maka kamu akan bisa memanajemen kehidupanmu dengan sangat baik, ya, menahan emosimu, ya, meredam hasratmu, ya, untuk memiliki kenikmatan duniawi, begitu ya. Nah, yang kamu inginkan saat ini hanyalah membahagiakan, mensejahterakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini kekalahan. Ya, kekalahan. Kenapa ada kekalahan? Karena kamu benar-benar mengalami kekalahan di dalam kehidupanmu. Seperti kehilangan kebahagiaan untuk orang-orang tercinta, ya, hilangnya waktu yang berkualitas untuk mereka, ya. Tentunya kamu tidak mampu memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi mereka. Makanya pada saat dulu kamu sempat merasa kecewa, sempat merasa sedih, ya, karena di saat kamu bekerja keras, di saat kamu berusaha, seolah-olah tiada artinya, ya. Yang kamu kerjakan, tetes peluh keringat yang kamu teteskan, ya, seolah-olah tidak membawa hasil yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu tadi dikarenakan kamu selalu memenuhi keinginan sendiri, memenuhi hasrat, ya, untuk memiliki apa yang orang lain miliki, ya, seperti gadget baru, ya, kendaraan baru, seperti ingin nongkrong, ingin makan di tempat-tempat mewah, begitu ya. Nah, hal-hal inilah, ya, yang menyebabkan kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang, kurangnya waktu yang berkualitas, ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, dari situ kamu merasa sedih, merasa kecewa karena penghasilanmu, ya, di pertengahan jalannya selalu habis. Belum sampai tanggalnya kamu menerima penghasilan kembali, keuanganmu sudah menipis. Nah, tetapi di balik ini semua, ya, kamu mulai mampu bangkit, mulai ada harapan, mulai ada kesempatan baik lagi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu berani memperbaiki diri. Kamu berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Kamu mulai mampu menolak, ya, hasrat duniawi yang hanya memuaskanmu untuk sesaat. Dan dengan begitu kamu mulai bisa berikan waktu yang berkualitas, berikan perhatian yang sangat baik, ya, dan penuhi segala kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, ya, karena ada penghasilan, ada finansial yang kembali kokoh. Kamu tidak lagi mengeluarkan pengeluaran yang, ya, yang di luar kebutuhan pokok, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini ketakutan, ya. Ketakutan, terjebak dalam situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, ya. Ada pemikiran yang sempit, ya. Kamu selalu kalap, ya, selalu hilap, selalu tergiur, ya, akan hal-hal kepuasan sesaat, begitu ya. Nah, jadi pada saat itu kamu memang benar-benar sulit untuk berkembang, sulit untuk maju, finansialmu sulit untuk meningkat. Karena apa? Karena setiap harinya kamu selalu melakukan hal-hal yang membuat adanya pengeluaran yang tidak terduga, dan pengeluaran ini sangat besar. Oke? Sehingga kamu benar-benar sulit untuk nabung, sulit untuk menyisihkan penghasilanmu, bahkan tabungan yang ada, ya, selalu kepake. Nah, jadi di saat kamu memikirkan keluargamu, memikirkan orang-orang yang kamu cintai, ya, melihat anak-anak dan istrimu, melihat anak-anak dan pasanganmu, begitu ya, kamu mulai sadar bahwa, ya, seharusnya, ya, yang menikmati hasil jerih payahmu, ya, adalah orang-orang tercinta. Nah, dan dengan begitu sedikit demi sedikit kamu mampu keluar dari keadaan ini. Oke, ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Cups. Ini rasa puas.
Oke, kepercayaan diri, optimisme, rasa puas. Kenapa? Karena kamu mulai bisa sedikit demi sedikit bernafas lega, ya. Tidak lagi was-was, tidak lagi worry masalah keuangan. Karena apa? Karena kamu sudah lebih bisa menjalankan kehidupan yang biasa-biasa saja, yang normal-normal saja, dan tentunya penghasilanmu mampu kamu tabung, mampu kamu sisihkan, ya, untuk hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupanmu. Jadi, seolah-olah banyak kemajuan nih dari setiap kegiatanmu dikarenakan rasa was-wasmu, ya, berkurang. Jadi ada semangat di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu, dan dengan begitu, ya, penghasilanmu, rezekimu kembali meningkat. Nah, dan ditambah ada hubungan asmara, hubungan keluarga, pasanganmu, anak-anakmu semakin cinta, semakin sayang, dan semakin menghormati dan menghargai kamu. Dengan kata lain, ada hubungan yang kembali harmonis, nyaman, dan tentram. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini kesuksesan ya. Kesuksesan dan keberhasilan. Keberhasilan ya bukan saja dari segi berapa kayanya kita, ya, berapa majunya usaha kita, bukan. Kesuksesan dan keberhasilan di sini bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin, dan kita bisa mempertahankan atau bahkan membawa kehidupan kita terus membaik setiap harinya. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kesuksesan dan keberhasilan. Dan ternyata ini telah mampu kamu lakukan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Memang ada konflik, ada perkelahian, ada perdebatan yang terjadi beberapa waktu lalu di dalam rumah tanggamu, di dalam hubungan asmaramu. Ya tentu saja, ya, ada konflik, ada perdebatan karena waktu yang berkualitas berkurang, ya, perhatian berkurang, dan tentunya kebutuhan mereka, ya, tidak mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Makanya sering terjadi cekcok, ya, berantem, ya, beradu pendapat. Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya menyadarkan dan mendewasakan kamu. Haruskah, ya, kita menjalani kehidupan yang setiap harinya berantem, setiap harinya cekcok? Kan enggak. Nah, dengan begitu kamu semakin bijak, semakin dewasa, mulailah kamu bisa menata, memanage, ya, kehidupanmu dengan sangat baik, terutama masalah keuangan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo, ya, benar-benar akan mampu menjadi hebat kembali, menjadi berkualitas lagi, ya, dengan melawan arus, dengan mengatakan tidak, dengan menolak, ya, hasrat duniawi, menolak hal-hal yang membawa dampak buruk terhadap kehidupanmu, dan tentunya kamu akan benar-benar bisa mencapai tujuan hidupmu satu persatu, dan kamu akan bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.